Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata. Walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisahmin, saya suka panahan walaupun susah karenanya. Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan. Dari 10 yang kena atau doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin, mereka tidak perang dengan melempar busur panah. Tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Senjata mereka zikrullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih. Lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh. Ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu tsani la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini nggak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia, muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa, karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa. Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja, itu Dajjal langsung pergi. Apa kata orang sini? Jiper apa? Oh, Nabi Isa dikabur deh Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh gak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti itu gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam. Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadis cuma begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat. Di saat itu Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali. Karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Ini Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi,
Kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas. Semuanya bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang Nabi, Nabi Isa. Penasehatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasehatnya Nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel, setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat, tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai, tapi nanti ada perang. Kekuatan batin, kekuatan alam. Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Benar gak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri? Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan, itu nyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong. Ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu min syai'. Tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita. Mentasbihkan batin kita. Maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti Pak nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka. Ya, barangkali itu ada yang mau didiskusikan. Wah, pasti Pak Mirwan nih. Langganan tetap. Tafadhol. Langsung Pak Mirwan. Dengar. Assalamualaikum. Pengajian kita ini udah mulai diakui di tempat lain. Udah banyak. Mudah-mudahan ini terus kita galang supaya MRBJ ini juga dikenal orang di luar, bukan hanya di Bintaro saja. Tadi Ustaz katakan bahwa perbankan itu tidaklah semuanya haram. Saya kebetulan pemuda tahun 70-an Ustaz. Profesor Dr. Hamka dulu udah mengatakan itu. Ya. Coba belakangan setelah banyaknya yang datang dari Arab Saudi, penceramah-penceramah kita, itu yang menyatakan bank itu haram. Dulu setahu saya, menurut Profesor Hamka, lihat dulu konteksnya, di mana haramnya, di mana halalnya. Tidak semuanya itu haram. Karena
Kan selalu dibilang itu ada bunganya. Apakah bunganya itu berlipat-lipat? Bank itu kan membutuhkan dana, membutuhkan gaji pegawai. Nah, kesimpulan Hamka waktu itu, tidak semua bank itu haram. Jadi masih ada dua pendapat waktu itu. Jadi kalau memang itu juga Ustadz berprinsip ini, sampaikan ini ke umat supaya jangan salah kaprah kita semua. Mungkin itu. Yang kedua mengenai Al-Mahdi sama tadi Dajjal. Apakah bukan sekarang ini Dajjal itu udah berkeluaran, Ustaz? Ya. Tapi bentuknya bukan seperti itu, tingkah lakunya. Jadi kalau menurut saya di Indonesia ini pun udah banyak Dajjal sebenarnya, ya. Pelaksanaan corona ini juga banyak Dajjal di sana, Ustaz. Masalahnya dulu untuk corona ini dianggarkan pemerintah hanya 72 triliun. Sampai hari ini itu sudah mencapai 1060 triliun. Kalau nggak bangkrut kita nggak tahu saya apa yang ini lagi. Apakah mesti separuh Indonesia ini dijual? Tidak tahu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini info penting. Guru besar kita, Buya Hamka. Buya Hamka ini kan orang yang berani berkata yang pahit, meskipun dia dibenci orang. Di saat orang-orang Muhammadiyah saat itu kering dengan tasawuf, beliau nulis buku tasawuf modern, bener gak? Ini produknya muncul Pak Mirwan ini kan, yang gak jelas ya. Disebut Muhammadiyah senang tasawuf, ya. Buya Hamka di saat orang-orang saat itu mulai ada isu mengharamkan bank, tapi nggak ngerti hakikat sebenarnya, beliau berani ngomong tidak semua kok. Rata-rata yang ngomong bank itu haram, rumusnya balik-balik ke hadis dhaif itu. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, itu yang diputar-putar. Itu hadis dhaif, Pak. Ya, yang pakai hadis ini nih, kita kasih tahu. Setiap pinjaman yang ada manfaat benefitnya, yang kita sebut bunga, fahuwa riba, itu riba. Hadis itu dhaif. Giliran dhaif kok ente pakai, katanya nggak boleh pakai hadis dhaif. Ya kan? Gini aja deh gampang. Kenapa yang kita sebut bank sekarang berbeda dengan praktek riba di masa jahiliyah? Coba aneh minjem misalnya ke Pak Mirwan nih, anggap aja Pak Mirwan adalah ustadz yang tadi, yang pulang dari mana tuh ya, mengharamkan bank, anggap aja ya. Pak Mirwan, pinjamkan saya 5 miliar, saya kembalikan dalam waktu 5 tahun. 5 tahun lagi, saya kembalikan 5 miliar. Pak Mirwan mau gak terima? Oh, kita harus bagi hasil. Lah kan gak, kalau pinjam-meminjam gak ada istilah bagi hasil. Bagi hasil, bagi hasil. Pinjam, ya pinjam. Mau gak, Pak? Gak mau. Oh, beli rumah gak boleh pakai bank. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Antum beli rumah sekarang nih, kalau cash misalnya 1 M, kalau kredit di total misalnya 10 tahun jadinya 1,5 misal nih. Coba saya pinjam duit antum sekarang yang 1 M itu, 10 tahun lagi saya balikin 1 M juga, mau gak? Oh, rumah aja naik kan gitu kan ngomongnya. Itu riba bukan? Kan ada tambahan. Maka ada satu kejadian yang terjadi di zaman sekarang gak ada di zaman Nabi. Pertama, uang kertas ataupun uang digital. Uang kertas sudah lewat lah Pak, ini bakal hilang. Nanti uang digital. Sekarang orang takut gak bawa handphone karena di situ ada ya e-banking. Benar ya? Kita mau masuk tol, duitnya habis, tinggal ditempel doang kan sakti Pak. Nabi Sulaiman aja nggak bisa itu. Aneh serius Pak. Nabi Sulaiman aja nggak bisa itu. Nabi Sulaiman harus baca-baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian angin datang, setan jin tuh diutus.
Kalau kita sekarang pencet-pencet aja, nggak perlu pakai bismillah kan? Pencet-pencet datang tuh. Motor aja bisa dibeli pakai pencet-pencet pas sekarang. Antum bisa terbang dengan pencet-pencet itu. Smartphone, bener. Jadi semua nabi menginginkan hidup di zaman kita sekarang. Wali-wali terdahulu ingin berjuang lagi, Pak. Mungkin mereka pengen main handphone kali ya. Oh enggak, ini kita candain aja, Pak. Wali-wali itu kalau ketemu mereka lebih banyak senyum-senyumnya daripada antum mukanya serius mulu kan. Serius belum tentu juga selamat akhir zaman. Santai aja lah kita. Maka ulama kita mengenai bank itu terpecah dua. Mayoritas mereka tidak mengharapkan bank. Maka bank yang tadinya bersumber dari Yahudi di Jerman, katanya kan begitu, itu diislamisasikan, muncullah bank syariah. Meskipun belum betul-betul syar'i. Karena banyak orang syar'i itu bagi dia kalau menguntungkan, kalau nggak menguntungkan nggak disebut syar'i. Enak amat. Ya, jadi banyak sekarang gerakan atau masyarakat apa istilahnya anti riba, tapi intinya adalah orang patah hati sama bank, yang melarikan diri dari bank, yang gagal, yang mungkin dulu pernah merasa dirugikan oleh ini, gampang dimasukin, Pak. Sistem, maka kemudian muncul peminjam baru, orang-orang kaya di situ secara manual meminjamkan. Dia kan lupa duit yang dia pinjamkan itu produk bank, benar nggak? Dan ada sahabat kita cerita, ini lucu, di satu kota di Jawa Barat, dia pernah menjadi murid salah satu ustadz yang sekarang mengharamkan bank itu secara membabi buta. Tapi pas selesai daurah, selesai training, ke penginapan, keluarganya ditanya sama muridnya ini, udah makan Bu, Mbak? Udah, tadi beli GoFood. Bingung deh, lah katanya haram. Jadi mereka masih pakai rumus tradisional, ada tambahan berarti Ustadz ente nggak ngerti, ente itu jahil. Lah kita boleh berbeda, tapi jangan ngomong jahil. Antum berani nggak ngomong Darul Ifta di Mesir itu jahil? Dan ini saya sampaikan secara terus terang. Sekarang yang nyerang mengkritisi itu, lucunya adalah tamatan Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini kita sebut aja nih, karena nama-nama kita mulai disebut sama mereka. Tapi saya tahu teman-teman di sana juga beragam, ya. Ada yang bilang Ar-Razi jahil, nggak masalah bagi saya. Tapi ente nggak mikir, guru-guru ente di Al-Azhar, guru-guru ente di Darul Ifta itu menghalalkannya. Kenapa aneh yang diserang? Kenapa nggak serang Masyaikh Al-Azhar? Serang Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, ya, Dr. Syauqi, Dr. Amr, ya, banyak di sono, Syekh Usama. Kenapa nggak mereka yang antum kata-katain? Nggak berani, takut kualat. Sama Ar-Razi nggak takut kualat. Jadi kadang-kadang mau ngeritik nggak mikir dulu, kalau dia ngambil ilmu dari ulama yang ulamanya menghalalkan ini dan merevisi fatwa itu, dia masih pakai fatwa yang jadul. Katanya tamatan Mesir tapi ngajinya ala Saudi. Loh, ente kok berani ngomong begitu? Ya mereka berani ngata-ngatain kita, masa kita nggak berani juga ngata-ngatain balik? Ya. Kita ini sudah zaman terus terang hari ini. Mereka udah nggak malu untuk ngata-ngatain orang, ya kita juga nggak takut kok. Insya Allah kita nggak lana khawfu laumata laim. Selama ada dalilnya, ada ulama bersama kita tetap akan berani insya Allah. Maka mohon maaf Bapak Saudara, Allah, beberapa opini kita boleh berbeda, tapi jangan gunakan kata-kata hujatan. Karena antum sekali menghujat, bisa panjang ceritanya nanti. Bisa-bisa kita meragukan LC-nya ntar, ya, karena masyayikh mereka menghalalkan, dia kok mengharamkan, ya. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah, ya.